ada teori mekanisme feedback dari jawaban menjaga homeostasis. Kalau tadi komponennya ya, yang kita bicarakan tadi di awal adalah komponen dari homeostasis, yaitu reseptor atau sensor, pusat kontrol, dan efektor. Nah, sekarang tipe mekanisme umpan baliknya dari homeostasis ada dua, yaitu feedback positif dan feedback negatif. Apa ya perbedaannya? Kalau positif, dia arahnya seperti kondisi homeostasisnya. Kondisi tadi inputnya. Kalau negatif, dia melawan informasi atau inputnya. Jadi kalau positif searah dengan rangsangannya, kalau negatif malah merangsang rangsangan atau inputnya. Lihat contohnya. Oke. Ini contohnya. Kalau yang seperti ini, coba dibaca dulu. Apakah ini positif atau negatif? Ada sesuatu yang mengganggu, dari paling atas ya. Ada sesuatu yang mengganggu homeostasis. Yang increasing, dia meningkatkan blood pressure, meningkatkan tekanan darah. Dibaca oleh reseptornya. Siapa yang sensitif terhadap perubahan tekanan darah? Ada baroreseptor. Reseptor yang sensitif adanya peningkatan MAP, mid arterial pressure. Ada di ini lengkung aorta jantung, juga ada di sinus karotid. Ada dua lokasi dari baroreseptor. Oke, nanti sambil dicari sendiri ya. Reseptor tersebut membawa informasi, input informasi bahwa saya merasakan ada peningkatan tekanan darah, dibawa ke pusat kontrol di otak. Otak akan menginterpretasikan input dan menjawabnya dalam bentuk output. Apa yang saya lakukan kalau ada peningkatan tekanan darah? Jawabannya disebut output. Ya, dibawa oleh siapa? Impuls saraf. Bawa contohnya ke efektornya. Nyuruh jantung. Ngapain? Jantungnya nyuruh ngapain kalau ada tekanan darah meningkat? Menurunkan tekanan darah dengan cara menurunkan ini heart rate-nya, irama jantungnya per menitnya diturunkan. Akhirnya kembali ya, nih titik-titik yang ke atas. Homeostasis akan terjaga setelah jantung menurunkan heart rate-nya, maka akan menurunkan blood pressure. Tekanan darah akan kembali normal. Oke, sekarang dicamkan lagi. Stimulasinya apa? Meningkatnya tekanan darah. Itu rangsangannya, itu informasinya. Dijawabnya apa? Menurunkan tekanan darah. Ya. Jadi ini berkebalikan apa enggak? Informasinya ada peningkatan tekanan darah. Jawabannya turunkan tekanan darahnya. Berkebalikan ya. Jadi ini adalah contoh dari negative feedback. Paham? Ya, jadi negative feedback kalau jawabannya, efektornya akan berlawanan dengan stimulus. Stimulusnya tadi meningkat tekanan darahnya, jawabannya turunkan. Ya. Beda kalau contoh begini, tingkatkan X, jawabannya tambah tingkatkan X karena X-nya enak, ya, karena X-nya nikmat. Nah, itu contoh dari umpan balik yang positif. Oh, turunkan B. Ternyata jawabannya itu tadi rangsangannya. Turunkan B. Saya kelebihan B, ya, berat badan gitu. Nah, jawabannya turunkan B-nya. Sama-sama turun atau sama-sama naik. Itu
searah, walaupun sama-sama turun maupun sama-sama naik ya. Kalau itu sama-sama antara rangsangan dengan efektornya, maka itulah yang disebut sebagai umpan balik positif. Kalau yang satu naik, yang satu turun, jawabannya rangsangannya naik, jawabannya turun, atau kebalikannya, rangsangannya turunin dong ini, enggak, kita harus naikin. Nah, itu disebut umpan balik yang negatif karena berlawanan. Paham ya? Oke, kita lanjut. Setelahnya kita bahas tentang karakteristik disease and illness. Disease itu penyakit, illness itu sakit. Disease timbul ketika homeostasisnya tidak terjaga. Ini tergantung juga faktor genetik, sikap yang tidak sehat, perilaku, persepsi sakit, psikosomatik sakit. Oh, saya hari ini nggak masuk kuliah karena saya sakit. Oh, sakit beneran. Ya, disease perception. Atau idiopathic disease yang penyakitnya tidak diketahui penyebabnya. Kalau illness, ya, timbul ketika seorang itu tidak dalam kondisi normal kesehatannya. Beda ya, penyakit timbul karena kondisi homeostasis tidak terjaga. Illness timbul ketika seseorang tidak pada kondisi normalnya. Jadi kalau illness sangat subjektif. Ada refer to subjective symptom. Ini ada tanda gejala yang subjektif yang mengindikasikan adanya penyakit. Contoh, sakit, penyakitnya adalah hipertensi. Jadi sakitnya seperti apa? Nyeri kepala, leher kaku, kepala terasa berat. Paham ya? Apa bedanya disease dengan illness? Contoh lagi, disease-nya diabetes. Illness-nya seperti apa? Mudah lelah, ngantuk, tangan kesemutan, luka tidak sembuh-sembuh. Ya, paham ya? Disease tidak selalu menunjukkan sakit, illness. Kalau illness, ya sakit, kondisi tidak normal katanya. Yang berikutnya tentang penyebab penyakit. Penyebab disease. Ada faktor intrinsik, ada faktor ekstrinsik. Dan unknown yang tidak diketahui atau idiopatik. Ada intrinsik, contohnya usia. Yang penyakit jelas karena kaitannya usia. Oh, katarak sering diderita oleh usia lanjut. Artritis sering diderita usia lanjut. Gender, nah, jelas nih kalau gender. Contohnya CA cervix, ya hanya perempuan yang punya. Ya, yang bisa sakit CA cervix, ini gender. BPH, benigna prostat hiperplasia, ya hanya laki-laki karena yang punya prostat hanya laki-laki. Berikutnya ada faktor ekstrinsik, ada agen-agen infeksius, ada sikap perilaku yang tidak sehat, tidak aktivitas ini seperti mahasiswa, sedentary lifestyle, nongkrong di kos, makan banyak, chattingan, tidak bergerak, itu sedentary lifestyle. GoFood-nya datang sendiri. Smoking lagi, merokok. Kemudian ada penggunaan obat-obat ilegal. Terus yang terakhir, penyebab penyakit bisa unknown, idiopatik. Kok ada katarak pada anak baru lahir, bayi baru lahir, nah itu disebut katarak idiopatik. Kok ada artritis, ada peradangan sendi pada anak usia 3 tahun.
Nah, itu artritis yang idiopatik. Ya, kita terkadang ilmu pengetahuan manusia itu tidak sampai ke sana gitu, sehingga disebut unknown atau idiopatik. Untuk patogenesis adalah ini perkembangan penyakit. Penyakit biasanya terdeteksi setelah ada perubahan metabolisme dan menimbulkan tanda gejala. Ya, tahapan penyakit ada banyak. Dari prosesnya masuk mikroba virus itu sekarang lagi marak virus COVID-19 kan tidak terdeteksi dulu sampai timbul tanda gejala. Nah, proses perjalanan itu disebut patogenesis. Perkembangan penyakit.